Assalamualaikum teman-teman. Minuman apa tuh? Wong koko. Halo guys. Hai. Kamu juga suka minuman itu? Iya nih, soalnya enak banget. Emang iya ya? Loh, tapi kok kayak beda ya? Hah, apanya? Itu mereknya yang ini Wong Koko, yang satunya lagi kok Wong Kokok. Itu masuk pelanggaran merek loh. Lah, Iya toh? Iya, benar. Ini materi kuliah hukum kekayaan intelektual kemarin yang tentang pelanggaran merek itu loh. Jadi, hak kekayaan intelektual atau disingkat HKI adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Secara umum, dapat dikatakan bahwa objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Tujuan penerapan HKI 1. Sebagai perlindungan hukum kepada pencipta, juga terdapat hasil cipta karya serta nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Juga sebagai sebuah perlindungan akan aset berharga yang dipunyai perorangan atau kelompok dalam bentuk hasil karya. Kedua, mengantisipasi adanya pelanggaran hak atas kekayaan intelektual orang lain. Ketiga, meningkatkan kompetensi dan juga memperluas pangsa pasar, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Hal ini mungkin timbul karena dengan adanya HKI akan memberikan motivasi kepada para pencipta, industri, dan masyarakat luas untuk dapat berkarya dan berinovasi, serta mendapatkan apresiasi dari penciptaannya tersebut. Yang terakhir, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian, industri, dan juga usaha di kawasan Indonesia. Jenis-jenis HKI: hak cipta, hak kekayaan industri yang mencakup paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, dan perlindungan varietas. Oh, jadi gitu. Kalau merek sendiri itu apa? Jadi, merek. Dasar hukum merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Merek, tanda-tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi. Suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan, barang, dan atau jasa. Pasal 1 huruf A, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006. Jadi merek tuh beda-beda ya? Iya, ini penjelasannya. Merek harus memiliki daya pembeda yang cukup. Artinya, memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Daya pembeda pada merek bisa pada bentuk, cara penempatan, bunyi, atau pengucapan. Agar mempunyai daya pembeda, merek itu harus dapat memberikan penentuan pada barang atau jasa yang bersangkutan. Merek dapat dicantumkan pada barang atau pada bungkusan barang atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan. Jadi, emang apa sih fungsi merek itu? Fungsi merek sebagai tanda pengenal untuk membedakan produk perusahaan yang satu dengan produk perusahaan yang lain. Product identity. Sebagai sarana promosi dagang, means of trade promotion. Promosi tersebut dilakukan melalui iklan produsen atau pengusaha yang memperdagangkan barang atau jasa. Sebagai penunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan, source of origin. Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang menghubungkan barang atau jasa dengan produsen atau antara barang atau jasa. Jenis merek. Yang pertama merek dagang, yaitu merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. 2. Merek jasa, yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa jenis lainnya. 3. Merek kolektif, yaitu merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa, serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan
dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Kriterianya gimana sih bisa dibilang persamaan merek? Kriteria persamaan pada pokoknya maupun persamaan pada keseluruhannya adalah 1. Visual atau kesan pertama, 2. Konseptual, 3. Fonetik atau persamaan bunyi, 4. Bentuk tulisan, 5. Cara penulisan, 6. Cara penempatan, dan yang terakhir adalah susunan warna. Kriteria tersebut harus dihubungkan sesuai dengan keadaannya. Apakah merek bersangkutan akan menimbulkan kekeliruan merek pada halayak ramai jika dipakai barang atau jasa sejenis. Hal inilah yang menjadi pertimbangan ataupun menilai barang sejenis dan dianggap barang sejenis karena 1. Fungsi atau kegunaan sama, 2. Bidang industri sama, 3. Bahan baku sama, 4. Jalur atau bidang perdagangan sama, 5. Golongan konsumen sama, dan yang terakhir adalah lain-lain persamaan yang menimbulkan kesan asli. Berikut ini adalah contohnya. Di Indonesia ada kasus pelanggaran merek nggak sih? Ada banyak loh. Pelanggaran hak atas merek dan mekanisme penyelesaian. Gugatan atas merek dapat terjadi apabila ada pihak lain selain pemilik merek yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa sejenis. Pihak yang berhak mengajukan gugatan atas merek adalah pemilik merek dan penerima lisensi merek terdaftar. Penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan pemilik merek yang Gugatan yang diajukan berupa gugatan ganti kerugian atau penghentian perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek secara tanpa hak tersebut memang sudah sewajarnya, karena tindakan tersebut sangat merugikan pemilik merek yang sah. Kerugian yang secara langsung terasa adalah kerugian ekonomi, tapi selain itu juga dapat merusak reputasi merek tersebut, terlebih apabila barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak tersebut kualitasnya lebih rendah daripada produk barang dan jasa pemilik merek yang sah. Gugatan merek diajukan ke pengadilan niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat. Mari kita simak mekanisme penyelesaian pelanggaran hak atas merek. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.